Karena ingin viral di media sosial, seorang remaja tewas setelah menantang maut di Tangerang, Banten. Korban bersama 7 temannya mengadang truk yang sedang melaju demi konten, namun naas justru tewas tertabrak. Video remaja yang tewas setelah mengadang truk di Jalan Raya Cisauk, Tangerang, Banten ini viral di media sosial. Rekaman diambil oleh rekan korban dari seberang jalan untuk kebutuhan konten media sosial. Dalam video, 2 remaja mengadang truk yang sedang melintas secara mendadak. Namun naas, truk tidak sempat berhenti dan menabrak keduanya. 1 remaja tewas, sementara 1 lainnya terlempar. Hasil penyelidikan polisi, korban dan 7 remaja lainnya sengaja membuat video menantang truk untuk diunggah di media sosial. Setelah kita tanyakan ke saksi-saksi bahwa video itu sempat dibuat seketika kelompok pemuda melakukan pemerintahan suatu truk dan dibuat untuk konten YouTube dengan cara memberhentikan secara mendadak. Polisi pun kemudian mengidentifikasi truk dan mengamankan sopir untuk dimintai keterangan. Orang tua sebaiknya mengawasi pergaulan putra-putrinya, termasuk dalam membuat unggahan di media sosial untuk menghindari pembuatan konten yang membahayakan diri sendiri atau orang lain. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Kenapa masih banyak yang bertaruh nyawa demi konten di media sosial? Sudah bergabung bersama kami Kanit Lantas Polsek Cisauk Ibda Rahmat Gunawan dan Sosiolog Universitas Negeri Jakarta Yuanita Aprilandini. Selamat sore Pak Gunawan dan Mbak Yuanita. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Baik, saya ingin ke Pak Gunawan terlebih dahulu, Pak. Dari hasil penyelidikan petugas, fakta apa, Pak, yang didapatkan pada kejadian tersebut, Pak? Kalau untuk masalah penyidikannya, kami sudah limpahkan ke unit Laka Polres Tangsel. Untuk kronologi awal saja, kami mengamankan beberapa saksi-saksi. Kita minta keterangan di hari awal kejadian, ternyata yang merekam itu adalah teman rekan almarhum. Nah, saya bertanya kepada rekannya, maksudnya apa kamu melakukan video ini? Kok bisa pada saat kejadian ada video yang beredar seperti ini? Ternyata setelah saya telidiki, ada beberapa di handphone dan dia punya konten namanya kalau nggak salah Cisauk Pusat. Cisauk Pusat. Nah, di situ banyak video-video yang pernah dia melakukan konten tersebut. Seperti itu, Pak. Semua kontennya sama, Pak, mengadang truk seperti ini? Ya, rata-rata seperti itu, Pak. Bisa dilihat di unggahan mereka, masih ada beberapa sisa-sisa yang masih bisa dibuka. Ya, mungkin adminnya kebetulan informasi dari rekannya yang membuat itu almarhum sendiri. Almarhum sendiri yang membuat itu. Baik, kalau dari informasi rekan-rekannya, Pak, apa sih sebenarnya tujuan mereka membuat konten seperti itu dibandingkan dengan konten-konten yang lain, Pak? Ya, dia menjawab waktu pas maksud dan tujuannya apa? Ya kalau untuk ini ya mungkin mereka yang lebih paham. Dan dia karena masih anak-anak, jadi alasannya kurang tahu dia jawabnya, sehingga karena yang melakukan itu hanya disuruh video saja. Kemudian sudah pada saat kejadian itu korban ini bersama rekan-rekannya ada berapa orang, Pak? Untuk di TKP pada malam hari itu yang terlihat di video ada sekitar 5. Tapi ada 2 yang tidur, tapi posisinya nggak tahu di mana. Jadi ada kurang lebih 7, Pak. Ada 5 orang, Pak, ya. Apakah memang mereka ini melakukan aksi seperti ini di tempat yang sama atau berpindah-pindah, Pak? Kalau dilihat di video yang ada di konten Cisauk itu Pusat itu, masih ada sebutan Cisauk, ada beberapa tempat, dan yang lainnya saya kurang mengetahui lokasinya. Kalau untuk profil korban sendiri dengan teman-temannya ini, Pak, seperti apa? Apakah mereka bersekolah? Ya, kalau informasi keluarga biasanya mereka itu seperti nge-BM, naik, terus jalan kemana turun,
tanpa tujuan, Pak. Ya, intinya memberitakan secara mendadak. Ini merupakan sensasi mereka mungkinnya, Pak. Oke. Baik. Pak Gunawan ditahan dulu dan Mbak Yuanita, setelah ini saya akan ke saya. Tapi ada satu informasi terkait hal itu, di mana hilang akal demi viral. Itulah yang terjadi pada remaja di sejumlah daerah yang tega menantang maut. Semua mereka lakukan semata-mata agar viral di media sosial. Sekelompok remaja kampung Telaga Murni Cikarang, Bekasi ini bertaruh nyawa demi konten media sosial. Mereka nekat memberhentikan truk dengan tiba-tiba sambil direkam oleh temannya. Namun sopir truk tak menghentikan truknya sehingga menabrak beberapa remaja yang mengadang. Seorang remaja berusia 13 tahun tewas, sementara temannya yang berusia 16 tahun terluka. Menurut warga, kelompok remaja sering menyetop truk di flyover RE Marta Dinata Cikarang untuk konten sosial media. Aksi serupa juga pernah dilakukan sejumlah remaja di Pamulang, Tangerang Selatan Maret lalu. Mereka memberhentikan truk secara tiba-tiba demi viral di media sosial. Akibatnya, MH, salah satu remaja, tewas terlindas truk. Berbeda dengan terjadi di Cianjur, Jawa Barat April lalu, seorang sopir angkot nekat beratraksi dengan duduk di atas jendela dalam kecepatan tinggi. Hilang kendali, angkot ini pun menabrak mobil dari arah berlawanan. Akibatnya 2 mobil ringsek dan 6 orang luka parah, sementara sang sopir angkot patah tulang di bagian kaki. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, baik, kita lanjutkan diskusi kita pemirsa. Ada beberapa kejadian serupa menantang maut demi viral begitu ya. Saya ingin ke Mbak Yuanita, sebenarnya apa yang dicari oleh mereka ini yang rata-rata berusia masih belasan tahun, Mbak? Iya, jadi ini sebenarnya dampak dari perkembangan teknologi informasi ya, dalam hal ini internet. Ya, jadi pemakai media sosial sebanyak 38,7% itu justru di kalangan remaja, yaitu range 13 sampai 24 tahun. Nah, tujuannya mereka menggunakan media sosial dengan segala macam platform ya, dan juga merek itu. Nah, ini kan mereka ingin mendapatkan popularitas. Nah, popularitas itu sebenarnya sih aspek sosial ya. Tetapi di balik popularitas itu kan ada like ya, ada berapa viewers, ada berapa yang komen. Ini nanti akan juga menghasilkan aspek ekonomi gitu, karena semakin banyak subscriber, semakin banyak like atau yang menonton ya, viewersnya. Nah, ini kan nanti juga berdampak pada aspek ekonomi juga seperti itu. Dan ini memang sangat disayangkan gitu ya, karena anak-anak ini yang usia 13 sampai 24 tahun ya, ini hampir 38,7% pengguna medsos ini tidak atau belum tahu bahaya. Yang penting populer. Bagaimana konten saya menjadi konten yang inovatif, kreatif, dan juga populer, tidak atau kurang mempertimbangkan aspek keamanan gitu. Bahkan dalam konteks ini keamanan diri ya, keselamatan diri seperti itu. Alih-alih membuat konten yang berbahaya, kan ada banyak jenis konten yang mungkin bisa dibuat oleh mereka. Kemudian apa faktor yang mungkin bisa menyebabkan para remaja ini memilih konten yang cenderung berbahaya, Mbak Yuanita? Nah, ini kan semakin berbahaya gitu ya, tingkat bahayanya tinggi. Ini kan semakin orang tertarik gitu ya untuk melihat. Ini balik lagi ke opsi like, viewers, dan komen ini gitu. Bahkan beberapa konten kreator ini kan merupakan respon dari viewernya ini. Coba kamu bisa nggak menghadang truk misalnya di jalan, jadi di challenge. Nah, ini kan juga ada challenge gitu loh di anak muda ini, dan ini juga beberapa tahun yang lalu challenge ini juga banyak memakan korban di kalangan remaja demi popularitas. Apalagi mereka juga usianya masih cenderung remaja yang jika di challenge mungkin makin merasa tertantang ya, Mbak Yuanita ya? Betul, jadi perasaan untuk merasa hebat, diakui gitu ya. Ini kan remaja ini kan butuh ya rekognisi, pengenalan diri bahwa saya itu ada, saya itu hebat. Cuman mungkin caranya ini yang mereka tidak berpikir panjang bahwa ini bahaya atau enggak, gitu, ini aman atau enggak, seperti itu. Oke, baik. Saya ingin kembali ke Pak Gunawan. Pak Gunawan, supir truk ini kan sudah diamankan, Pak. Keterangan apa yang didapatkan dari supir truk ini, Pak?
Nah, untuk supir truk, semalam dia menyerahkan diri ke Polsek Cisauk, lalu karena kasus sudah ditangani oleh Polres, makanya kami langsung limpahkan ke Polres. Untuk pemeriksaan saya belum bisa menjawab karena belum selesai. Lanjut, untuk kami, untuk khususnya wilayah Cisauk, kami sudah beberapa minggu yang lalu sering menurunkan masyarakat yang nge-BM yang nggak jelas pada siang hari. Kita sudah menghimbau kepada masyarakat agar dapat tolong jangan, karena ada keluhan-keluhan dari supir, ada apabila dia nggak mau berhenti ada yang ditimpuk lah seperti itu. Makanya kalau kita melihat, kita turunkan, kita berikan tindakan tegas, tolong jangan diulangi lagi. Nah, cuman ini dengan kejadian ini mudah-mudahan jadi pelajaran berharga untuk teman-teman yang melihat, orang tua maupun masyarakat bisa mengingatkan kembali apabila ada yang seperti itu, tolong warga sekitar juga harus open, jangan mengandalkan kami aja petugas, karena kami juga kalau kita melihat pasti kita berhentikan. Nah, dan kita turunkan dan suruh menghindar jangan sampai terjadi hal-hal yang ringan, karena membahayakan untuk dirinya sendiri maupun pengemudi yang lain. Artinya sudah banyak keluhan yang dilaporkan, Pak, ya. Sebenarnya di titik mana saja, Pak, di wilayah Cisauk yang menjadi tempat berkumpulnya para remaja dan melakukan aksi-aksi seperti ini, Pak? Ya, kebetulan dari Polsek Cisauk yang mengarah arah Sampora itu ada rel kereta. Jadi kendaraan itu berjalan agak pelan. Sehingga pada saat melintas rel kereta, itu kecepatan akan bisa bertambah. Nah, disitulah mereka naik, terus nanti balik lagi. Tujuannya juga kita belum tahu, tidak jelas. Nah, nanti ada di wilayah BSD yang sering terjadi juga. Dulu waktu pas di dekat Sanpora, ya sering terjadi seperti itu juga. Tapi mungkin di situ masih mendapat dari respon supir, masih bisa mengendalikan kendaraan. Kalau untuk malam kemarin, sepertinya itu tidak terlihat karena situasi masih gelap, Pak. Kalau dari laporan, baik, Pak Gunawan, kalau dari laporan yang Anda terima, selain aksi mengadang, apalagi aksi yang sering dilakukan oleh para remaja terhadap supir truk ini? Ada yang sering kita lihat malam, itu ngecek di rel kereta, karena perlintasan itu, apalagi seperti pungli lah, seperti itu. Cuman kalau kita menggunakan mobil dinas, seragam, mereka langsung kabur. Nah, jadi ya itu ada di atas jam 11 ke atas, nanti jam-jam 5 udah mulai sepi, seperti itu. Nanti pagi udah pasti sepi, itu aja, Pak. Oke, baik. Saya ingin kembali ke Mbak Yuwanita. Mbak Yuwanita, kita tahu para pelaku aksi ini kan rata-rata remaja. Kemudian yang terjadi antara malam sampai pagi begitu. Kemudian sejauh apa pentingnya peran orang tua ketika memang untuk mengawasi anak-anak mereka khususnya di masa PPKM seperti ini, Mbak Yuwanita? Ya, memang faktor orang tua ya sebagai pembimbing, pendidik gitu ya anak di rumah gitu. Ini penting ya. Cuman masalahnya ini kan tadi jamnya itu tadi malam ke pagi ya. Khawatir orang tuanya itu memang jam tidur gitu loh. Jadi mungkin kalau aktivitasnya pagi ke sore gitu kan masih bisa diawasi ya. Nah, ini kan malam bisa saja dia bisa bilang saya sudah selesai belajar atau ngerjain PR saya, istirahat dulu ya Bu, Pak gitu. Tapi kan tidak bisa juga langsung tidur beneran tidur, dia bisa ngendap-ngendap gitu loh, diam-diam keluar ya, karena memang ini jam-jamnya ini bukan jam yang orang beraktivitas gitu loh. Ini udah jam malam, jam istirahat gitu. Kemudian konten mereka ini kan diposting atau diupload di media sosial yang juga mungkin akan berdampak kepada masyarakat. Sejauh apa sih Mbak Yuwanita dampak sosialnya terhadap masyarakat yang mungkin melihat konten-konten seperti ini? Nah, kalau saya sih melihatnya ini adalah dampak itu sendiri gitu. Jadi kan kalau kita lihat secara umum ya, selebriti-selebriti yang muncul ya dari media sosial itu kan banyak gitu ya. Ini kan sebenarnya secara tidak langsung setiap hari mereka lihat gitu kan di media sosial atau juga di televisi bahwa menjadi selebriti itu bisa loh melalui media sosial gitu ya.
dan akhirnya dikenal ya oleh orang. Nah, oleh karena itu kecenderungannya sekarang selebriti itu bisa siapapun ya menjadikan kontennya menarik, banyak yang like, subscribe gitu kan. Nah, dia menjadi selebriti yang tadi orang biasa menjadi selebriti. Ini disebut gejala mikro selebriti gitu. Jadi orang biasa tapi dia bisa jadi tenar kan, yang tadinya kita nggak kenal gitu ya, karena dia buat kontennya itu begitu menarik. Ya kalau yang positif sih saya dukung, karena biar bagaimanapun remaja itu memang fase-fase kreativitas, inovasi itu betul ya gitu. Jadi kalau diarahkan kan banyak yang yang positif gitu ya. Jadi dikenal oleh halayak umum justru ketika dia memposting hasil karyanya itu loh, ya seni, ya budaya, ya olahraga, macam-macam itu melalui media sosial. Tapi kan ini juga ada akses ke dalam keselamatan gitu, tidak mempertimbangkan keselamatan itu tadi. Baik. Kemudian apa sih Mbak jika dilihat dari range usia mereka ini kan rata-rata masih berusia antara mungkin 10 tahun hingga 15 tahun atau 17 tahun. Konten apa yang biasanya mereka lakukan untuk mengekspresikan atau mengaktualisasikan dirinya di media sosial, Mbak? Oke, kalau misalnya seni budaya itu banyak ya, dan saya cukup mendukung gitu, karena kan bakat-bakat atau talenta baru pun kita bisa dapatkan kan dari platform-platform media sosial. Bahkan ada yang nge-link langsung tuh ke acara TV. Jadi dia sengaja tuh ngambil talenta tuh dari media sosial. Itu bagus gitu. Nah, dan itu positif gitu. Cuman kan ada juga yang challenge. Nah, ini kayaknya ngeblend atau berbarengan dengan challenge ya. Nah, challenge ini kan ya setidaknya beberapa tahun yang lalu juga sudah banyak memakan korban gitu ya, karena adu nyali lah seperti itu. Adu nyali apakah selfie di puncak gunung yang akhirnya jatuh atau di atas atap rumahnya gitu. Nah, ini kan sebenarnya juga saya yakin kalau nggak ada trigger gitu ya, maksudnya stimulusnya melalui BM atau melalui Japri atau melalui challenge itu, saya yakin mereka nggak akan seberani ini gitu. Jadi pasti ada faktor eksternalnya yang mendorong mereka semakin berani gitu melakukan tantangan-tantangan yang sebenarnya taruhannya nyawa. Baik. Nah, bicara soal hal-hal ekstrim, kemudian konten-konten ekstrim yang menantang maut seperti ini, saya ingin ke Pak Gunawan. Pak Gunawan, di wilayah Cisauk tadi Anda katakan ada beberapa titik jalan memang yang kondisinya gelap gulita sehingga rawan dimanfaatkan oleh para remaja ini. Kemudian upaya apa Pak yang dilakukan oleh petugas untuk meminimalisir hal itu saat ini, Pak? Kami dari jam 9 malam kita melakukan patroli sekitar sampai jam 12. Biasanya kita balik ke komando, lanjut menjelang pagi baru kita keluar lagi untuk yang piket pada hari itu. Untuk antisipasi apalagi dengan adanya PPKM, kita jam 9 itu biasanya hunting sampai jam 12. Seperti itu yang kita lakukan sehingga berkurang. Nah, ini karena menjelang subuh kejadian ini, jadi mungkin ya disinilah kesempatan mereka dipikir aman, ya ternyata jadinya seperti ini. Kalau berkaca pada kasus-kasus ini sebelumnya, Pak, apa bentuk pembinaan seperti apa yang dilakukan oleh petugas khususnya pada mereka-mereka yang mungkin kedapatan melakukan aksi ini oleh petugas, Pak? Seperti itu saya pernah melakukan, menurunkan, lalu mereka kita himbau dan saya suruh jalan, jangan mengulangi lagi karena di sini banyak terjadi kecelakaan akhirnya sehingga karena mobil besar biasanya jatuh di belakang, tidak terasa kelindas roda belakang. Jadi sehingga banyak yang menjadi korban adalah supir yang tidak tahu apa-apa. Supir ya Pak. Kemudian ketika melakukan aksi ini apakah mereka berkomplot begitu ataukah juga ada juga mereka yang perorangan melakukan aksi-aksi seperti ini, Pak? Kalau berkomplot nggak mungkin karena mereka itu hanya ada kadang-kadang secara spontan aja mungkin ya Pak ya. Kalau saya lihat sih secara spontan Pak. Ada kesempatan mereka melakukan itu. Kalau mungkin kalau ada petugas dia melihat terus ada orang rame dia juga nggak berani Pak. Karena situasinya
Kan kalau malam seperti ini supir juga mungkin berpikirnya apakah rampok, begal atau apa kan begitu. Jadi ada yang tidak melihat kita. Baik, artinya main kucing-kucingan menunggu waktu yang sepi ya Pak. Baik, saya ingin kembali ke Mbak Yuanita. Mbak Yuanita, jika melihat hal ini kerap kali terjadi khususnya di wilayah-wilayah yang sepi tadi, apa upaya yang bisa dilakukan sebenarnya oleh warga, tidak hanya oleh petugas tapi juga oleh warga untuk mengantisipasi hal ini? Ya, mungkin dari skala atau misalnya unit keluarga dulu ya yang terkecil gitu sebelum kita bicara masyarakat. Ya memang orang tua ini harus dekat ya dengan anaknya, memberitahukan mana saja konten-konten yang bisa dibuat gitu ya, mana yang tidak bisa dibuat karena faktor bahaya gitu. Kemudian memberikan pengertian ya bahwa untuk dikenal itu atau populer itu banyak cara gitu, dan banyak cara itu kan tidak harus menantang bahaya atau adu nyali seperti itu. Karena memang ya PJJ ini atau pembelajaran jarak jauh ini juga mempengaruhi ya kondisi psikologis para pelajar gitu loh, dan juga ya sebenarnya di range 24 tahun itu juga ada mahasiswa gitu ya di situ. Ada titik jenuh, kebosanan. Jadi kalau ditantang challenge kan memang apa namanya ya sedikit refreshing gitu ya. Cuman memang di sini faktor kedekatan orang tua dengan anak itu penting. Nah, yang kedua itu faktor masyarakatnya. Ya sebenarnya kan harus ada jam malam ya. Kalau misalnya di beberapa daerah mungkin masih bisa dilakukan pengamanan warga ya, siskamling dan sebagainya. Ini kan harusnya curiga jam-jam segitu kan bukan jam yang normal tuh beraktivitas warga. Minimal ditanya mau ngapain gitu ya, tujuannya apa gitu. Jadi mungkin kalau ada yang lihat dia tuh yang tadinya berani udah mau menghadang truk agak kerem gitu loh nekatnya itu, karena ada yang menegurnya, apakah itu satpam komplek, apa warga yang siskamling, nah atau misalnya pedagang-pedagang di sekitar situ. Saya yakin ada beberapa misalnya kalau masih buka gitu ya, dia bisa menegurnya seperti itu. Baik. Saya kembali ingin ke Pak Gunawan. Pak, apakah ada sanksi yang bisa diberikan oleh petugas kepada remaja-remaja yang mungkin nantinya melakukan hal ini kembali, Pak? Nah, ini kita coba nanti pikirkan kepada pimpinan. Nah, tapi saya ada upaya. Saya kemarin malam pada saat selesai tahlilan, saya kumpulin mereka, suruh berpikir, ya memberikan himbauan lah. Apabila terjadi lagi seperti ini, sangat menyayangkan kalian masih pada muda, jangan sampai istilahnya tidak ada artinya melakukan hal seperti itu, dan mereka sudah mengakui nggak akan ngulangin lagi. Tapi nanti kita lihat saja ke depan, mudah-mudahan dengan pengakuan mereka, teman-temannya juga bisa merubah dan tidak ada lagi hal-hal seperti ini. Saya upayakan nanti rencana kalau jadi informasi dari ini ada mau ziarah ke kubur korban pada hari Sabtu. Insya Allah kalau emang jadi nanti mungkin akan saya lakukan himbauan kembali kepada mereka yang itu kayak punya konten sendiri dan punya grup-grup sendiri itu, seperti itu, Pak. Baik Pak Gunawan, terima kasih banyak. Kita nantikan terus perkembangan dari kasus ini. Bu Yuanita juga terima kasih banyak. Mudah-mudahan pesannya sampai pada para orang tua untuk mengawasi anak-anaknya. Terima kasih sekali lagi Mbak Yuanita, Pak Gunawan sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore.